Akhirnya ini baik banget yang request ke kita buat bahas DBE Game 300. Memangnya sebagus apa sih headset gaming itu? Tapi seperti biasa sebelum gue bahas, kita harus bumper dulu. Selamat datang di channel Sam Media. Kembali lagi di sini dengan gue Aldi, dan pada video kali ini gue bakal bahas sekaligus unboxing dari headset gamingnya dari DBE, yaitu DBE Game 300. Nah, langsung aja kali ya. Kemarin tuh gue udah langsung request sebenarnya sih. Sebenarnya beberapa hari sebelumnya tuh kan belum ada barangnya, cuman komen tuh udah pada heboh, bang review. Cuman gue sebelumnya gue udah nonton juga sih dari video Sinfonia Musik itu, dia si Glenn udah ngebahas, katanya sih udah cukup oke lah, worth it buat di harganya. Dan menurut gue sih ya kalau dari sebelumnya itu yang game 100, game 200-nya udah bagus, harusnya di sini pun makin bagus, masa yang jelek kan gitu. Nah, ini unboxingnya isinya cuman gini doang, sama isi box dalamannya, sama ini headsetnya entar. Dari dalamannya, oh masih ada satu lagi coy. Nah, satu lagi ada isinya nggak ada yang spesial ya, tipikal headset gaming inilah, murah-murah gitu. Ya menurut gua beda sih, coba nih fokusin dulu sebelum gua bahas ya. Nah, jadi ini nih headset gamingnya ya. Kalau menurut gue sih impresi pertama dari headset yang satu ini sih belum berbeda banget ya desainnya. Kan yang kemarin tuh plastikan banget nih, di sini belum berkotak, yang bukan kotak, sorry, bulat yang plastik kopongan gitu. Video sebelum gue juga yang unboxing 3 headset sebelumnya itu kan gue bahas kalau headset gaming murah jangan harap dulu dari audionya. Jadi audio bagus itu adalah bonus, tapi fungsionalnya dulu itu harus benar gitu, jangan sampai ngarep audio di harga yang murah. Nah, jadi yang berbeda sih pertama dari cupnya tadi. Ini cupnya udah bener-bener kayak ringkas banget, dan gue sendiri lebih suka desain yang kayak gini. Warnanya doff, walaupun masih plastik tapi nggak sekopong sebelumnya, dan build quality-nya lebih oke lah dibanding yang sebelumnya. Terus juga yang dari sebelumnya itu kan cupnya kalau di game 100 sama game 200 itu cupnya dia bulat ya, buat kupingnya tuh bulat, dan sekarang tuh cupnya tuh ini oval. Dan kalau oval gini menurut pribadi gue sih lebih enak, jadi tuh bener-bener ngepasin banget sama kuping kalian gitu. Bentuk bandnya juga sama, masih menggunakan spring, tapi gue merasa berbeda juga di bagian besinya. Di besinya ini gue ngerasa lebih kokoh gitu, lebih tebal, dan dari sana juga udah bilang sih semuanya diubah, tapi gue sendiri sih gak ngerasa diubah. Mungkin kayak kualitasnya doang kali ya, dan gue sih ngerasa kalau kualitasnya juga berubah. Terus juga di sini mic-nya masih belum detachable nih, masih belum detachable, dan di sini ada LED-nya, jadi katanya bakal nyala kalau mic-nya tuh nyala. Jadi benar, ini kameramen kan bisa di-mute. Desainnya kurang lebih biasa sih, cuma ada logo DBE di sini, kiri kanannya DBE, nggak ada tulisan game 300 atau semacamnya. Dan di sini ada lingkaran buat RGB-nya, dan RGB-nya cuman sekedar nyala aja, nggak bisa diatur. Dan sampai sekarang pun belum ada kabar buat nyediain software buat di komputer ya gitu. Tadi kan udah bentuk oval, dan kalau sekarang gue mau bahas kualitasnya. Kalau kualitasnya sih gue udah sempat coba beberapa kali gue pakai ini, dan ya kalau letter yang padnya itu bahannya dari kulit sintetis itu kan biasanya rata-rata itu bisa panas lah di kuping. Jadi ya nggak heran lah kalau misalnya ini panas, jadi maklumin aja gitu. Kabelnya sama, masih tebal, cuman lebih fleksibel sih kalau menurut gue. Kabelnya masih fleksibel, lebih fleksibel dari seri sebelumnya. Lihat. Cuma satu lagi di sini yang gue kurang suka, di sini itu tombol kontrolnya cukup tebal, tapi untungnya posisinya tuh dia di bawah, jadi nggak kayak yang headset sebelumnya itu yang sorry gue sebut lah kalau kalian merasa gitu. Ya itu dia kan di atas, nah ini agak di bawah, jadi nggak terlalu ganggu lah, masih oke lah menurut gue. Tapi ini koreksi juga nih buat DBE, jadi kalau tombol kontrol sih gue rasa sih mendingan diringkasin aja lah, kalau enggak dibikin di headsetnya, jadi kayak nggak ganggu lah gitu di kitanya gitu. Jadi kalau untuk seri game 300 dia masih USB, belum pakai jack. Nah, kalau jack katanya kabarnya bakal ada lagi game 350. Ya nggak tahu ya bakal adanya kapan. Dan untuk pengguna handphone, gue kira awalnya kalau pakai USB berarti kita nggak bisa gunain pakai handphone dong. Dan ternyata bisa. Kita pakai USB OTG. Jadi sistemnya ya kayak lo ngecas aja gitu. Taruhnya di sini, dan gue rasa sih kalau penggunaan kayak gitu masih kurang enak sih ya. Jadi kan pertama posisinya kan pasti di tengah. Kalau kita buat main game otomatis ganggu dong kalau kayak game-game landscape gitu kan ya. Tapi ini preferensi gue ya, pasti
menurut pribadi gue sendiri gitu. Nah di sini kan bakal ganggu gitu kan. Jadi menurut gue kurang enak lah kalau buat di handphone. Dan nggak cuma itu aja, otomatis kan di handphone ini di headset ini kan ada ini ya, ada RGB-nya. Berarti nggak cuma ngasih power buat audionya, pasti bakal ngasih RGB-nya lagi buat powernya gitu. Jadi gua rasa bakal lebih boros lagi buat ke handphone kalian. Nah, seperti itulah kurang lebih. Kardusnya di sini ada tulisan fitur-fiturnya. Nah, di sini bisa lihat fitur-fiturnya. Sip ya. Nah, di sini dari kontrolnya bisa ngatur volume, mute sama on off in mic. Selanjutnya ada on off in LED light-nya. Dan yang ketiga on off 3D mode. Nah, di sini 3D modenya yang agak rancu menurut gua. Soalnya di kardusnya kan tulisannya on off 3D mode, tapi aktualnya tuh nggak on off 3D mode. Jadi ada 3 mode. Yang pertama itu mode standar, kedua itu treble boost sama bass boost. Jadi gue bingung 3D modenya maksud apa. Cuman kabarnya lagi di bass mode 7.1-nya itu hilang. Nah itu gue nggak ngerti itu maksudnya. Kenapa sih begitu? Kenapa nggak bikin aja tombol satu lagi buat 7.1-nya dimatiin gitu? Jadi mode standar treble sama bass ya sama 7.1 itu ya kepisah aja mendingan gitu. Jadi daripada kayak rancu di sininya tulisannya cuman on off 3D mode dan aktualnya cuman ada 3 mode, ya gue bingung juga sih jadinya aneh, tapi ya nggak tau lah. Selanjutnya di fitur ini high quality earpad. Jadi ya yang tadi di sini earpadnya udah menggunakan kulit sintetis yang katanya high quality dan gue nggak oke lah gitu. Selanjutnya ada high quality mic, mikrofonnya udah berkualitas tinggi, nanti kita coba. Selanjutnya ada driver yang digunakan itu udah menggunakan driver berukuran 50 mm. Nah, jadi ya udah standaran driver headset gaming lah 50 mm. Mending langsung aja kita ke bagian pengetesan audionya. Nah, pengetesan audio gue pakai laptop. Bisa di close up. Nah, ini bisa lihat kan RGB-nya dia itu ada warna-warni, cuman dia nggak bisa diubah. Cuman bisa dimati nyalain lewat kontrolnya kayak begini. Nah ini kayak gini bisa dimati nyalain kan. Nah selanjutnya di mic-nya yang tadi gue bilang kan kalau mic-nya di mute tuh misalkan nih kalau gue pencet tombol mic-nya. Nah di sini bakal mati. Nah jadi nih gue mau ngetes audionya. Di sini gue nyobain lagu yang lagi gue demen, yaitu dari lagunya Billie Eilish yang Bury Your Friend. Soalnya suaranya itu enak aja gitu lagunya. Gue pakai headset yang lain tuh dia sangat immerse gitu di headset gue, di kuping gue sorry. Ya, jadi gue langsung skip aja ya. Pertama ini gue sebelum gue bahas audionya tadi gue yang clamping tadi. Nah, bisa lihat nih clampingnya benar-benar pas, kayak nggak ada bagian spot yang longgar. Dan juga dari tampilannya juga lebih ringkas kan. Nah selanjutnya gue bahas audionya. Nah dari lagu Bury Friend yang dinyanyiin oleh Billie Eilish, gue bisa bilang ini headsetnya cukup enak sekali sih buat di harganya gitu ya. Yang tadi gue bilang kan headset murah itu kita lihat dari fungsionalnya dulu, tapi ini audionya udah dapet. Jadi bonus audionya oke lah gitu. Buat di audio standar kan ada 3 mode. Nah jadi gue bahas dulu yang dari standar modenya dulu. Dan buat standarnya itu headset ini sih lebih nyondong ke bassnya sih ya. Di bass sama treble dikit banget tapi di vokalnya itu benar-benar masih enak lah, masih rata banget, masih nggak terlalu nonjol, nggak terlalu dimundurin banget, masih enak lah. Jadi ya lebih ke bassnya aja sih, bener ya standar di headset di ranah murah itu emang dia selalu main di bass. Dan jadi untuk sound staging di sini gue ngerasa lebih sempit dibanding Game 200, tapi separasinya masih enak juga gitu, nggak karena udah sound staging udah sempit, separasinya juga makin rapat gitu, jadi nggak kerasa bagian antara ketukan-ketukan per musik-musiknya itu lah. Ini kuping gua nggak tahu gimana. Dan selanjutnya itu kan ada 3 mode. Yang pertama mode standar, kedua itu mode bass yang kalau gua rasa, yang ketiga mode treble. Nah di mode ini sih gua pribadi kurang suka. Gua lebih suka mode standarnya aja. Soalnya yang di bassnya ini di headset yang satu ini bassnya belum di boost, terus tapi vokal sama treble-nya tuh dikurangin. Gua nggak ngerti kenapa. Jadi gua juga bingung case lagu yang pas atau case game yang pas itu buat di mode ini tuh apa gitu. Jadi gue sendiri bingung, jadi bener bass doang vokalnya diturunin banget gitu kan, gue gak ngerti dan gue kurang suka di situ. Terus selanjutnya ada mode treble di sini masih oke lah, bassnya masih standar. Nah di mode treble ini gue masih oke lah buat gunain buat di lagu-lagu. Masih kadang ada beberapa lagu yang gue udah coba sebelumnya itu cukup enak di mode treble ini, jadi bassnya itu masih rata, vokalnya menurut gua rata juga, agak mundurin dikit sih kayaknya, mundurin dikit tapi treble dinaikin. Jadi
suara-suara yang high-nya itu masih lebih kerasa gitu ya, masih oke lah. Cuman ya gue sendiri prefer di mode standarnya aja lah ya. Nggak cuma ini aja sih, di setiap headset yang ada equalizer yang profile gitu, emang gue biasanya stay-nya tuh di standar gitu. Buat yang satu ini, jadi headset yang satu ini tuh berada di harga 450.000. Menurut lo gimana? Murah apa mahal? Eko nyobain deh, kameramen kedua gue. Nah, lo tau lagunya ini? Nggak tahu kan? Nah, jadi si Eko lagi ngeplay lagunya Knomi dari OS2KL. Gue nggak tahu lagunya siapa, tapi dia pilih. Cileng kegedean. Nah, dia suka kayaknya lagunya. Nikmatin. Enak. Oh, kata dia enak. Nanti berapa harganya? 450. Apa sih kalau Worth it. Worth it. Nah, worth it. Tadi dia worth it. Coba Cimeng. Enggak. Worth it. Nah, jadi kata Eko tadi nih, siap dulu. Jadi kata Eko tadi, suaranya itu enak dan harganya buat di 450 itu udah worth it. Nah, itu menurut dia ya, gue nggak bayar dia gitu. Jadi nggak ada gimmick-gimmick yang macam-macam. Jadi pure opininya dia. Nah, ini buat menurut gue ya. Jadi buat kesimpulan audionya, menurut gue di mode standarnya itu udah oke. Dan tapi gue sebenarnya sempat ngira kan di sini kan ada 3 mode dan ini ada indikatornya nih, indikator lampunya. Gue pikir kalau misalkan gue ganti modenya, dia bakal ganti warna gitu, kayak misalkan yang mode standarnya biru, mode bassnya warna merah mungkin, atau yang treble-nya itu warna kuning gitu. Nyata sama aja kalau misalkan gue ganti-ganti ya tetap begini-gini aja gitu. Mungkin bisa kali ini lepes jadi biar ketahuan gitu. Jadi ini adalah hasil pengetesan dari headset gaming DB Game 300. Gue sendiri belum pernah dengar suaranya kayak gimana, dan kalau misalkan lihat dari waveformnya ini, suaranya itu benar-benar udah cukup ngangkat lah ya, nggak kecil gitu. Dan kalau misalkan gue jauhin, suaranya kerasa jauh tuh, di situ waveformnya kayak lebih kecil, dan ini normal ya. Mungkin kalau biar lebih enak gue pakai aja kali ya, biar pas sama mulut gue. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini waveformnya gue rasa lebih besar, lebih enak. Berarti memang benar-benar pas, harus pas di depan mulut kalian. Kita nggak bisa dimundurin mic-nya kayak gini, bakal suaranya berubah jadi lebih kecil. Ya mungkin itu aja. Kalian bisa nilai sendiri kayak gimana hasil suara mic-nya. Sorry banget gue nggak ngetes pakai gaming, kayak bener-bener cepet-cepet banget lah gitu hitungannya. Bener-bener tadi gue ngambil headsetnya gitu dan request udah banyak, jadi mau nggak mau gue ngetesnya secara cepat gitu biar bisa memenuhi permintaan kalian gitu. Jadi ya kalau gue bisa ekspektasi sih buat di headset yang kayak gini buat main gaming lah udah oke gitu ya. Tadi misalkan dari pengetesan audionya, kayak sound stagingnya walaupun berkurang tapi masih enak lah separasinya. Terus juga di treble-nya naik sedikit sama bassnya itu lebih kerasa. Menurut gue itu udah settingan yang pas ya, kayak bass itu kayak buat ngerasa bomnya itu kayak gimana, lebih boomy, tapi nggak boomy yang ini. Tapi kalau di treble juga enak, kalau buat tembakan gitu masih kerasa gitu dari arah-arah gimana, mungkin ya kalau gitu. Gue sendiri sih bilang ini worth it buat dicoba ya. Jadi daripada kalian udah ekspektasi ini bagus apa enggak, mending jangan kayak gitu dulu. Kalian coba mending ke toko headset gaming atau toko gaming gitu, gaming peripheral kayak di Mangga 2 atau dimanapun kalian berada. Kalian minta coba nih headset yang satu ini, bang cobain yang ini dong gitu, suaranya kayak gimana gitu. Ntar lu coba pakai lagu yang lu suka, terus kalau misalkan ada gamenya disediain, lu coba main game kayak gitu, hasilnya kayak gimana ya lu bisa nilai sendiri. Dan menurut gue pribadi lagi, buat headset itu udah oke gitu. Gue bisa kasih nilai ini headsetnya 4 dari 5. Mungkin satunya lagi itu jack kali ya, gue lebih prefer ke jack dibanding USB. Jadi gue nggak apa-apa lah nggak pakai RGB, yang penting audionya oke lah gitu, bisa ke headphone juga gitu, jadi nggak ribet gitu. Oke, mungkin itu aja unboxing singkat dan juga review singkat dari headset gaming DB Game 300. Terima kasih udah dengerin opini gue, dan silahkan komentar di bawah ya. Jangan komentar review ini lagi ya, soalnya ini videonya gitu ya, kalian lu minta review DB Game 300 lagi. Oke, bangetan lu emang ya. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel SM Media dan klik tombol lonceng biar jadi notif squad SM Media. Dan yang terpenting share terus teman-teman kalian biar tahu headset gaming murah bagus itu apa aja, biar bisa nyerang gua lagi ya. Oke, gitu aja. Di sini gua Aldi, dan di situ ada kamera pertama yaitu Nanda, yang di situ ada kamera 2 si Eko gitu. Sampai jumpa
di video selanjutnya.